Selamat datang kembali di channel Misteri Official. Jangan lupa subscribe, like, tonton hingga akhir agar tidak sesat. Kali ini saya sedikit mengupas fakta tentang sebuah urban legend yang terdapat di Kota Baru, tentang pulau gaib yang bernama Saranjana, yang mayoritas masyarakat mempercayai keberadaan pulau tersebut. Masyarakat setempat percaya kalau Pulau Saranjana adalah sebuah kota megah yang dihuni oleh makhluk gaib. Banyak cerita seperti kapal yang kandas di sebuah karang besar karena sang kapten melihat sebuah kota megah yang dia kira tempat untuk bersandar kapalnya. Tentang orang-orang hilang yang katanya si orang tersebut menikah dengan penduduk Saranjana. Tentang salah satu band ternama Ada Band, yang saat konser di Kota Baru serasa ditonton makhluk dari dimensi berbeda. Pengalaman artis ternama saat manggung di kota misterius Saranjana, dan banyak lagi. Namun salah satu cerita yang paling terkenal di kalangan masyarakat Kota Baru ialah tentang seseorang dari luar daerah Kota Baru yang sedang bingung mencari alamat. Beliau ingin mengantarkan beberapa unit mobil sedan, dan katanya mobil tersebut dipesan oleh penduduk Saranjana. Terlepas dari mitos-mitos tersebut, ternyata Pulau Saranjana benar pernah ada di dalam peta yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Jerman. Mari disimak. Saranjana sebagai sebuah wilayah di Kalimantan Selatan pernah tercatat keberadaannya di peta era kolonial. Namun, di peta modern, Saranjana menghilang. Dalam penelusuran di beberapa peta yang terdapat di Perpustakaan Nasional seperti terbitan karya Pembina Swajaya, dan Indo Prima Sarana, tidak ada nama Saranjana di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sebelumnya disebutkan, Saranjana berada di sekitar Pulau Laut, Kota Baru. Ketika ditanyakan kepada petugas Perpusnas bagian kartografi, mereka pun tidak mengetahui persis kenapa hal tersebut bisa terjadi. Kalau tidak ada, ya berarti memang tidak ada tempat itu, kata salah satu petugas di Perpusnas. Sementara itu, menurut keterangan peneliti dari Universitas Lambung Mangkurat, Saranjana sebagai kota dapat dilacak melalui peta berjudul Kat van de Kust en Binnenlanden van Banjarmasin Behorende tot de Reize in het Zuidelijk Gedeelte van Borneo, atau yang bisa diartikan sebagai peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo. Peta itu dibuat naturalis Jerman Salomon Muller pada tahun 1845 silam. Muller menuliskan sebuah wilayah bernama Tanjung Saranjana dalam petanya. Wilayah itu terletak di sebelah selatan Pulau Laut. Peta itu diterbitkan oleh Verhandelingen van het Batavias Genootschap van Kunsten en Wetenschappen dalam Reizen en Onderzoekingen in den Indischen Archipel, atau Lembaga Penerbitan Peta Nusantara. Tepatnya berbatasan dengan wilayah Pulau Kroemputan atau Pulau Kerumputan, dan Pulau Kijang, atau Pulau Kijang. Dalam peta terbaru setelah kemerdekaan, terjadi banyak perubahan nama-nama daerah dalam peta. Demikian juga halnya di Kota Baru, Pulau Laut, Kalimantan Selatan, kata Masyhur. Dia tidak menjelaskan lebih merinci, mengapa Saranjana bisa lenyap dari peta modern. Nama Saranjana sebagai nama Tanjung, berubah nama sampai sekarang, tuturnya. Secara ilmiah, lanjut dia, memang ada fakta-fakta mental, atau mentifak di pikiran masyarakat pendukung kepercayaan tentang Saranjana di Kota Baru. Namun, ketika seseorang sengaja ingin datang untuk mencari Saranjana, mereka tidak akan menemukannya. Masyhur menjelaskan, sejarah ditulis dengan bahasa
Bahasa menjadi simbol dari kumpulan kata. Dari sudut pandang ini, keberadaan nama Saranjana atau Seranjana dalam tulisan naturalis Belanda, memiliki kesamaan toponim dengan Sarangtium. Toponim adalah bahasan ilmiah tentang nama tempat, asal-usul, arti, penggunaan, dan tipologinya. Wilayah Saranjana ada di wilayah selatan Pulau Laut, sementara daerah Sarangtium di wilayah utara Pulau Laut. Bukan anomali. Apakah unsur kesamaan ini menunjukkan hubungan? Perlu pendalaman, ungkapnya. Hal kedua, secara terminologi, kalau dikomparasikan, atau dibandingkan, dengan kosakata India, Saranjana berarti tanah yang diberikan. Hal ini diungkapkan sejarawan India, S.D. Chaudhry dalam Indian Cases, buku terbitan Law Publishing Press, 1917. Faktanya orang-orang India memakai nama ini. Sebut saja nama orang India, Saranjana Kulkarni. Nama perusahaan Saranjana Manufacturing, dan sebagainya, tutur dia. Namun, lanjut dia, karena terbentur data. Belum pernah ditemukan peninggalan wujud budaya hasil indianisasi di Pulau Laut. Penelusuran akhirnya berhenti di sumber lisan lokal. Norma Sunnah, dalam publikasinya bertitel, Myths in Legend of Halimoon Island Kingdom in Kota Baru Regency, tahun 2017, memberikan pandangan lain. Yakni ikatan budaya masyarakat, legenda kerajaan Pulau Halimoon, tokohnya, Raja Pakurindang, Sambu Batung dan Sambu Ranjana. Norma Sunnah berpendapat sesuai mitos. Gunung Saranjana merupakan jelmaan dari tokoh Sambu Ranjana dalam legenda kerajaan Pulau Halimoon. Dalam mitos itu, Raja Pakurindang mengatakan, Sambu Batung, engkau dan Putri Perak tinggallah di utara pulau ini. Teruskan rencanamu membuka diri dan membaur di alam nyata, dan engkau Sambu Ranjana tinggallah di selatan lanjutkan niatmu menutup diri. Aku merestui jalan hidup yang kalian tempuh. Namun ingat, meskipun hidup di alam berbeda, kalian harus tetap rukun. Selalu bantu-membantu dan saling mengingatkan. Nama Sambu Ranjana inilah yang kemudian mengalami pelafalan menjadi Saranjana, dalam lidah orang lokal. Soal derajat kebenaran hal ini Norma Sunnah dalam tulisannya menjelaskan, mitos bagian dari bahasa yang substansinya tidak terletak pada gaya, irama atau sintaksisnya, melainkan pada cerita yang diungkapkannya. Fungsi mitos terletak pada suatu tataran khusus yang di dalamnya makna-makna melepaskan diri dari landasan yang semata-mata kebahasaan, urainya. Mitos, lanjut dia, adalah bahasa yaitu suatu struktur yang teraktualisasikan setiap kali menceritakan ulang kisah tertentu. Dari deretan pendapat dengan cara pandang lingua historis ini paling tidak memberikan informasi penting. Asal nama Saranjana yang paling mendekati kebenaran adalah Sambu Ranjana, ucap dia. Mungkin hanya itu yang saya ketahui, terlebihnya saya mohon maaf jika ada yang kurang ataupun terlebih. Saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.